Alhamdulillah. Alhamdulillahil waliyil hamid, al-mubdi'il mu'id, al-fa'alil lima yurid, wa huwa ala kulli syai'in syahid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la dhidda wa la nadid. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul abid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin fihi syaqiyyu wa sa'id. Amma ba'du, fa ya ibadallahi rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata muhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Hadirin saudaraku kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan keutamaan istiqomah. Istiqomah dalam tauhid kita dan istiqomah dalam amal perbuatan kita. Istiqomah dalam tauhid, kita menjaga dan mempertahankan ketauhidan kita, di mana kita sudah percaya dan meyakini tidak ada Tuhan yang menciptakan jagat raya ini, tidak ada Tuhan yang menciptakan makhluk yang ada di jagat raya ini, dan tidak ada Tuhan yang wajib disembah hanya kecuali Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I'tikad kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini kita pertahankan dan kita jaga sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ini istiqomah dalam tauhid, istiqomah dalam amal solih. Kita selalu menjaga untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi atau meninggalkan larangan-larangan Allah kapan saja dan di mana saja kita berada. Jika kita bisa menjaga dua hal ini, istiqomah dalam tauhid dan amal perbuatan kita seperti itu, kita akan mendapatkan beberapa keutamaan. Yang pertama, kita akan selalu bisa beribadah selama hidup kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, untuk beribadah kepadaku. Banyak orang yang mengomentari tentang ayat ini
Kalau Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah, kapan bekerjanya? Kapan mengurusi keluarganya? Dan kapan pula istirahatnya? Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, lewat mimbar yang mulia ini ingin saya sampaikan, ibadah itu tidak hanya ketika kita ruku dan sujud saja. Ibadah itu tidak hanya ketika kita berzikir, bertasbih, memutar tasbih saja. Ibadah itu tidak hanya ketika kita membaca Al-Quran saja. Seluruh aktivitas kita, lahir dan batin, kalau kita niati melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, itu semua tergolong ibadah. Sehingga ini kalau kita lakukan kapan saja dan di mana saja, maka kita beribadah selama hayat, selama hidup kita. Dan kita sudah menjalankan firman Allah, kita diciptakan di dunia untuk beribadah dan menyembah kepadanya. Dan satu hal yang juga menjadi catatan kita adalah, ketika Allah memerintahkan hambanya, pasti ada dalam kesanggupan hamba itu. Ini keutamaan istiqomah yang pertama. Yang kedua, kita akan selalu mendapat pahala yang utuh seandainya perbuatan yang kita istiqomahkan itu kita tidak bisa melakukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana yaf'alu muqiman sahihan." Apabila ada seorang hamba melakukan perjalanan atau bepergian atau sakit, dicatatlah bagi hamba itu ketika tidak bisa melakukan perbuatan yang istiqomah, sama halnya ketika dia tidak bepergian dan tidak sakit. Ketika bepergian atau sakit tidak bisa melakukan karena uzur itu, tetapi perbuatan ini sebelumnya diistiqomahkan, Allah mencatatnya sempurna bagaikan melakukannya. Allahu Akbar. Jadi misalnya tiap habis subuh membaca Al-Quran, lalu ketika itu dia tidak bisa karena bepergian atau sakit, Allah mencatat pahala yang sempurna seperti halnya bisa melakukannya. Ini keuntungan kita kalau punya amalan istiqomah. Yang ketiga, ada untaian hikmah yang masyhur. Al-istiqomatu ainul karamah. Istiqomah itu pangkal kemuliaan dan kesuksesan. Barang siapa yang kepingin dekat dengan Allah, istiqomahlah dalam ibadah. Ibadah wajib, ibadah sunnah, bahkan amalan-amalan mubah. Barang siapa yang kepingin terkabul doanya, istiqomahlah dalam berdoa. Termasuk barang siapa yang kepingin sukses urusan dunianya, istiqomahlah dalam urusan itu. Nanti dengan cara istiqomah itu Allah akan mengkabulkan apa yang diinginkan dan mengangkat derajatnya. Saudaraku muslim rahimakumullah, saya tadi mencontohkan orang yang istiqomah membaca Al-Quran misalnya setiap hari. Katakan setiap hari sehabis subuh 10 ayat saja, maka dalam waktu tidak sampai 2 tahun dia sudah khatam Al-Quran. Karena Al-Quran itu isinya 6.236 ayat. Tetapi jujur saja kita katakan, masih banyak di antara teman-teman kita ini usia 50 tahun tidak pernah menghatamkan Al-Quran walaupun hanya sekali cuma. Kenapa ini terjadi? Karena membacanya tidak istiqomah. Yang sering terjadi adalah ketika semangat membaca Al-Quran, diambil Al-Quran, dibaca sampai 10 atau 15 halaman. Habis itu ditutup, disimpan. Ketika ada semangat membaca Quran lagi, baru diambil. Saat itulah dia akan kebingungan. Dulu sampai mana membacanya ya?
Lebih bingung lagi kalau Al-Qur'annya satu untuk satu keluarga, untuk istrinya, untuk anak-anaknya, sehingga batasannya banyak, semakin bingung lagi. Apa yang terjadi saudaraku? Pasti mulai awal lagi Al-Fatihah dan Al-Baqarah, Alif Lam. Itu yang sering terjadi. Maka tidak hatam Al-Quran itu. Coba istiqomah, tidak sampai 2 tahun sudah hatam. Allah Akbar. Ini keuntungan istiqomah. Terkadang ada orang bicara, temanku itu tidak pinter, tidak cerdas, karena itu teman sekolah saya atau kuliah saya. Tetapi karena dia itu sabar, dia tekun, dia telaten, maka sukseslah urusannya. Sabar, tekun, telaten, itu istiqomah bahasa agama. Sekali lagi, istiqomah itu pangkal kesuksesan dan kemuliaan. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya yang keempat, keistimewaan istiqomah adalah orang yang melakukan istiqomah itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Rasul bersabda, ahabul a'mal ilallah adwamuha wa inqalla, rawahu Muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang ajak, yang rutin walaupun hanya sedikit. Hadis riwayat Imam Muslim. Ketika orang itu sudah melakukan amalan yang dicintai oleh Allah, tentu orang ini akan dicintai dan dikasihi oleh Allah. Ketika orang ini sudah dikasihi oleh Allah, maaf, hidupnya akan bahagia, tidak akan galau, tidak akan hidupnya itu sedih, karena orang yang dicintai dan disayangi Allah akan dijamin kebahagiaan hidupnya di dunia wal akhir. Yang kelima, keutamaan istiqomah adalah hidupnya akan tenang dan bahagia, bukan hanya karena dicintai oleh Allah, tetapi dia didampingi, dia dilindungi oleh Allah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ahqaf ayat 13, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah dan melakukan istiqomah, orang itu tidak akan pernah sedih dan tidak akan pernah takut, tidak akan pernah sedih terhadap apa yang sudah dimiliki dan tidak akan takut apa yang akan terjadi. Mengapa demikian? Allah berfirman di surat yang lain, Fussilat ayat 31, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhir. Kami ini sebagai pelindung, sebagai pendamping kehidupan orang-orang yang istiqomah itu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, ketika ada orang yang punya masalah atau punya problem dalam kehidupannya, ada orang yang mendekat, apalagi yang mendekat itu bisa membantu memberikan solusi, sungguh masalah itu bisa redah, bahkan bisa sirna. Lebih-lebih yang dekat ini siap membimbing, membantu untuk memecahkan solusi, zat yang memberikan solusi dan mencabut solusi itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang istiqomah tidak akan pernah sedih dan tidak akan pernah takut, karena berdampingan dengan Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Yang terakhir, keutamaan istiqomah adalah orang yang melakukan istiqomah insya Allah akan mudah mendapatkan husnul khatimah, akhir hayatnya baik. Mengapa demikian? Sebab ketika orang mengistiqomahkan sholat, mengistiqomahkan sodako, mengistiqomahkan dzikir, mengistiqomahkan baca Al-Quran, maka dalam keadaan apapun Allah mencabut nyawanya, dia dalam keadaan baik, dan itu husnul khatimah. Banyak orang yang kepingin mendapatkan husnul khatimah, tetapi dia tidak menempuh jalan untuk mendapatkan husnul khatimah itu. Contoh,
ketika mendapat berita ada orang meninggal dunia karena sholat atau di dalam sholat, ada orang meninggal dunia ketika membaca Al-Quran, dia kepingin, saya juga kepingin nanti meninggal dunia ketika sholat atau membaca Al-Quran. Bagaimana bisa mengharapkan seperti itu sementara dia tidak sholat? Jangankan tidak sholat, kadang sholat, kadang tidak saja, belum tentu saat dia sholat diambil oleh Allah. Bisa-bisa ketika tidak sholat. Termasuk bagaimana mungkin seseorang bisa mendapatkan husnul khotimah dalam keadaan membaca Al-Quran kalau dia tidak pernah menyentuh Al-Quran. Coba ingatlah bahwa seringkali kita menutup usia kita dalam kebiasaan yang kita lakukan. Maka marilah kita mengistiqomahkan amal-amal solih, apapun amal solih itu, dan disitulah tempatnya ketika Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan amal solih, dan itu husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan saudara kaum muslimin rahimakumullah, 4 hal yang menjadi keutamaan istiqomah itu menjadi motivasi kita semuanya untuk bisa mengistimewakan amal soleh kita, sehingga nanti kita akan mulia tidak hanya di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal-azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul a'la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyyuhul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bil huda. Amma ba'du fa ya ibadallahi rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsi. Faqala azza min qail, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa radu 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al baldatana Indonesia baldatan thayyibah waj'al ra'iyataha wa umara'aha minas salihin wadfa' anhal bala wal waba wal faghsya wal munkar was suyufal mukhtalifata wasyada'id wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassa ya Allah wa min buldan muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.